Anak-anakku sekalian, ini kita akan mulai masuk ke dalam bab materi yang sebenarnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemudian di sini standar kompetensinya sudah tahu ya, Ibu lewat saja. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Bagaimana? Nah, klasifikasi menurut Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri-ciri seperti struktur tubuh, bentuk, ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Kemudian mengelompokkan organisme jadi dua kelompok besar, yaitu kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan. Jadi dalam klasifikasi makhluk hidup dibedakan dua kelompok besar atau dua kerajaan yang disebut kerajaan tumbuhan itu Plantae dan kerajaan hewan Animalia. Kemudian yang ketiga, nah kerajaan itu dalam bahasa biologinya disebut kingdom. Sama kan kingdom itu raja ya, king itu raja. Disusun jadi tingkatan kelompok. Nah tingkatan itu disebut takson. Di dalam kingdom ada apa? Phylum, kelas. Nah itu disebut takson atau tingkatan. Kemudian tingkatan tertinggi di dunia kehidupan kingdom, itu tadi Ibu sudah terangkan. Nah, di sini kamu lihat tabel tingkatan takson. Ya contohnya kingdom atau kerajaan. Kemudian ada contoh klasifikasi makhluk hidup. Di sini Plantae. Ini kingdomnya Animalia. Divisinya Divisio of Plantae itu divisionya, kemudian kelas, ordo, famili, suku, genus, spesies. Dan yang paling kecil paling rendah tingkatannya adalah spesies. Kamu lihat kan tadi gambar kucing. Ada kucing warna belang-belang, ada bulunya hitam saja, ada bulunya coklat saja, ada yang belang-belang. Nah, itu sudah menunjukkan spesiesnya. Kemudian di sini ada contoh klasifikasi makhluk hidup. Hewan Animalia. Kemudian kelasnya phylumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Canidae, genusnya Canis, spesiesnya Canis familiaris. Nah, Canis itu menunjukkan nama genus, misalnya Canis itu anjing, familiaris itu familiar, artinya apa? Anjing yang suka diingu ya di rumah-rumah. Nah, kan suka pada ada yang punya anjing misalnya di rumah ya untuk dipelihara. Nah, itu spesiesnya beda dengan anjing liar. Canis familiaris. Kemudian kalau contoh tumbuhan itu Plantae ya, kingdomnya Plantae. Kemudian phylumnya Spermatophyta, tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga atau dengan penyerbukan. Kemudian kelasnya Angiospermae, ordonya Leguminosae. Kemudian familinya atau sukunya Papilionaceae, yaitu tumbuhan berbunga kupu-kupu. Papilon kan kupu-kupu ya. Kemudian genusnya Phaseolus dan spesiesnya Phaseolus vulgaris, itu adalah kacang buncis. Nah, itu contoh-contoh takson atau tingkatan-tingkatan dari tumbuhan dan hewan. Kemudian sistem klasifikasi sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Jadi setiap nama itu dua seperti tadi ya. Contohnya padi Oryzae sativa. Jadi ada dua kata. Itu menurut Carolus Linnaeus. Kemudian bagaimana aturan sistem binomial nomenklatur? Pertama menggunakan bahasa Latin. Kemudian nama spesies terdiri dari dua kata.
Kata pertama menunjukkan genus atau marganya. Ada kan manusia juga ada seperti orang Sumatera Utara ada marga. Si Matupang, si Torus. Nah itu marga ya. Si Garantang kali ya. Kemudian kata kedua menunjukkan sifat spesies atau jenisnya. Kata pertama diawali dengan huruf besar. Kata kedua diawali dengan huruf kecil. Misalnya Orizae sativa, O-nya besar, Orizae. O-nya huruf besar, sativanya S-nya kecil. Nah gitu ya, misah nulisnya. Penulisannya dicetak miring atau di garis bawah. Jadi kalau dalam suatu di buku ada kata yang menunjukkan nama spesies itu biasanya dicetak miring di bukunya atau di garis bawahi. Contohnya pisang itu nama latinnya pisang Musa paradisae. L itu Linnaeus ya, menunjukkan Linnaeus. Nah ditulisnya miring atau diberi garis bawah. Coba saja kamu amati di buku-buku, di buku paketnya ya. Pasti kalau menunjukkan spesies nama tanaman atau nama hewan itu pasti miring. Dua kata ditulis miring. Kemudian, nah mangga contohnya, Mangifera indica. Nah itu mangga nama latinnya. Pepaya, Carica papaya. Melinjo, Genetum genemon. Nah ini namanya ya. Kemudian, nah, kenapa ada klasifikasi menggunakan bahasa Latin? Agar tidak ada kekeliruan. Kemudian nama ilmiah jarang berubah. Jadi kalau bahasa Latin, bahasa yang sudah seolah-olah mati ya, tidak berkembang lagi. Sehingga selamanya akan tetap pengertiannya seperti itu. Atau pemahamannya. Ya. Kemudian bahasa Latin tulisannya ditulis sama di seluruh dunia. Jadi sudah mendunia global. Kemudian ini Whitaker nggak terlalu penting ya. Nah, kemudian di sini klasifikasi. Nah, yang kita pelajari klasifikasi yang paling mutakhir yaitu menurut Whitaker. Dulu waktu ibu SMP tidak seperti ini atau waktu ibu kuliah juga dipelajari kuliah untuk jadi guru belum seperti ini klasifikasinya. Sekarang sudah ada. Kalau dulu hewan dan tumbuhan saja yang bersel satu itu kingdomnya masuknya ada yang masuk hewan, ada yang masuk tumbuhan. Tapi sekarang sudah berkembang ilmu biologi, maka kingdom itu dibagi 5. Kalau dulu dibagi 2 saja, tumbuhan dan hewan. Sekarang dibagi 5. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi. Itu apa ini hewan apa bersel satu ya. Monera itu enggak tahu hewan atau tumbuhan, yang jelas itu bersel satu. Kemudian oh ya, balik lagi ya. Nah, Protista juga sama. Banyakan hewan bersel satu seperti amuba, eglena itu ya. Kemudian Fungi itu jamur, Plantae itu tumbuhan tinggi, dan Animalia itu hewan. Jadi kalau hewan itu hanya diklasifikasikan ke dalam satu kingdom saja ya. Kemudian apa bedanya ini apa dari kingdom ini, terutama Monera dan Protista. Monera dan Protista dibedakannya ini. Ada atau tidaknya selaput inti. Kalau yang dari Fungi ke bawah pasti ada sel-sel ya, terdiri dari ribuan, jutaan, bahkan miliaran sel. Tapi untuk Monera dan Protista, makhluk hidup ini terdiri dari satu sel saja. Sehingga untuk membedakannya dari sini, apakah ada atau tidak selaput inti, tubuh tersusun satu atau berapa sel, cara makanan dan cara bergeraknya. Nah itu dari untuk membedakan terutama makhluk hidup yang kingdom Monera dan Protista. Kemudian, nah sekarang kita bahas langsung satu persatu setiap kingdom. Pertama Monera. Ya, asal katanya ya ini tidak usah ibu terangkan, baca saja. Nah, contohnya saja bakteri. Nah, termasuk Monera. Bakteri dan ganggang biru itu termasuk Monera. Nah, kalau virus itu masuknya mana? Ya masuk sini juga ya, yang sangat kecil. Bahkan di luar ini karena lebih kecil dari Monera.
Ya, bakteri kan kecil. Contohnya bakteri yang menyebabkan suatu penyakit kadang-kadang, atau bakteri yang bermanfaat misalnya seperti pada bakteri-bakteri atau jamur-jamur pada yang kalau jamur bersel satu itu termasuknya bakteri ya, pada fermentasi misalnya ya. Ciri bakteri apa? Tidak memiliki klorofil, karena itu bakteri hidupnya di dalam sisa-sisa makanan ya, di dalam makhluk hidup lain. Kemudian jenisnya, nah ini yang pertama Bacillus. Bentuk basil itu bentuk bulat panjang ya, seperti beras. Nah itu basil. Kemudian ini ya, dibaca saja. Nah ini contohnya protozoa. Protozoa itu hewan bersel satu. Ini jenisnya ada 5 jenis. Kemudian nah ini ya, nama bakteri. Nah bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit banyak. Nah seperti penyakit tipes, disentri, kolera, influenza, TBC, tetanus, itu semua penyebabnya bakteri. Bahkan penyakit lepra paru-paru atau patek gonorrhea atau penyakit kelamin, itu juga penyebabnya bakteri. Nah ini nama-namanya bakteri. Silakan dibaca saja atau dibuka bukunya. Kemudian ini gambarnya kok hilang ya. Ini ada gambarnya sebetulnya. Streptococcus, salmonella, kok gambarnya hilang. Oh ini ada. Nah ini bakteri. Jangan kamu kira ini besar ukurannya. Ini sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ini harus dilihat dengan mikroskop yang cukup kuat pembesarannya. Ya, nah ini bentuk-bentuk bakteri seperti ini dilihat dengan mikroskop. Nah ini juga bentuk-bentuk bakteri ya. Kemudian nah ini bakteri sudah ya. Nah sekarang yang kedua, ganggang biru. Jadi kingdom protista terdiri dari 2 filum, yaitu tadi bakteri dan kedua ganggang biru. Nah ini ya bisa kamu baca. Nah ini contohnya ganggang biru. Kemudian yang kedua kingdom protista. Nah, apa bedanya? Bersifat memiliki membran inti. Jadi punya inti bersel tunggal atau bersel banyak. Contohnya apa? Protozoa. Nah itu hewan bersel satu. Kemudian bisa bergerak, ada kakinya namanya rhizopoda. Jadi kaki semu ya. Rhizopoda. Nah tumbuhan yang punya kaki semu. Kemudian ini ciliata yang mempunyai rambut getar. Kemudian sporozoa, hewan yang berspora, berkembang biak dengan spora. Ya, contohnya apa? Plasmodium. Nah, ini gambar-gambar hewan bersel satu. Ada 4. Ya. Kemudian perbedaannya. Jadi pada kingdom Monera protista itu ada 4 ya, hewan bersel satu. Nah, ini perbedaannya antara Monera dan protista. Ya. Kalau kingdom protista bisa bersel banyak atau bersel satu. Kalau Monera bersel satu saja, yaitu tadi bakteri dan ganggang biru. Sekarang yang ketiga, kingdom fungi atau jamur. Fungi atau jamur ya. Nah ini cirinya. Nah ini ya, tersusun dari benang-benang. Kan kamu kalau makan jamur crispy, enak garing ya. Nah itu dari jamur tiram. Itu banyak dibudidayakan sekarang. Nah berdasarkan hifa, ada itu disebut hifa tuh yang kayak serat-seratnya enak kayak daging ayam ya kalau sudah digoreng. Nah itu hifanya, namanya hifa. Kemudian nah di sini bisa kamu baca saja. Soalnya buru-buru ya. Ini 5 kingdom. Nah, jamur jenisnya aja 3. Yang ketiga, nah kemudian nah ini contohnya jamur tempe, jamur oncom. Nah, ini termasuk Deuteromycetes. Ya. Nah,
Kemudian ada jamur yang besar, jamur tempe, jamur payung, jamur kayu. Nah, ini bisa dimakan ya. Jamur kayu itu kayak jamur merang. Jamur tempe itu yang ada di tempe. Sekarang yang keempat, kingdom plantae. Plantae itu tumbuhan. Apa cirinya tumbuhan? Plantae itu yang paling khas ciri tumbuhan itu hanya ada 3 ya. Akar, batang, daun. Itu aja. Itu sudah jelas menunjukkan kingdom plantae. Kalau tumbuhan punya akar, punya batang, punya daun. Nah kemudian ya, yang lainnya adalah bunga, kemudian buah ya. Nah itu. Kingdom plantae terdiri dari berapa divisio? Lihat di sini. Ada ganggang, ada lumut, ada paku, ada tumbuhan biji. Jadi ada 4 kerajaan kecil. Jadi kalau tadi kerajaan besar atau negara, kingdom, kemudian divisio itu provinsi. Jadi ganggang provinsi dari kingdom plantae. Lumut, paku, tumbuhan biji. Jadi ada 4 provinsi ya. Kemudian ganggang atau alga. Di sini pertama ganggang ya. Nah, tapi beda dengan ganggang biru tadi. Ganggang biru itu termasuk ke dalam Monera ya kingdomnya. Tapi ini beda. Ganggangnya beda dengan ganggang yang ada pada Monera. Kalau di Monera bersel 1 tumbuhannya. Kemudian nah ini ya. Ada ganggang atau alga. Kemudian yang kedua jenisnya ya ada ganggang merah, ada ganggang hijau, ada ganggang pirang. Nah, dan ada ganggang kersik ya atau nah hidupnya di laut biasanya. Agar-agar itu termasuk ganggang ya, ganggang merah. Agar-agar yang sering kamu lihat puding-puding. Nah, ya. Kemudian yang kedua lumut. Nah, beda lagi. Kalau lumut yang suka nempel di batu-batu, di tembok-tembok, nah itu lumut di pohon. Ya kamu suka lihat kan di pohon banyak lumut. Nah lumut itu hanya terdiri dari 2. Ya hanya 2. Jadi lumut daun dan lumut hati. Ada 2 ya. Akarnya akar semu. Jadi walaupun ada baru punya daun, akarnya akar semu, belum punya batang. Batangnya juga batang semu ya. Batang, daun sejati, akar, batang, daun, tetapi bukan akar, bukan batang, bukan daun sejati, semuanya akar semu, batang semu, daun semu, ya, belum memiliki berkas pembuluh, berkembang biak metagenesis dengan pergiliran keturunan. Lumut terdiri dari berapa? Lumut hati dan lumut daun, ya, ini lumut hati cirinya. Nah, contohnya Marsantia. Nah ini lumut hati bentuknya seperti hati nempelnya di pohon-pohon. Ya, nah ini pergiliran tumbuhan lumut. Jadi perkembangbiakan lumut mulai dari spora. Ada yang bentuk nanti di tumbuhan paku kamu akan bisa mengamati spora. Kalau di lumut sulit karena sangat kecil. Kemudian disebut protonema, spora yang tumbuh kayak orang hamil gitu gede, sudah tumbuh, sudah mau melahirkan itu disebut protonema. Kemudian protonema jebrol keluar, jatuh ke pohon atau ke batang atau ke tembok yang basah atau ke batu yang basah, yang lembab tanah. Jadilah tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut yang sudah dewasa mengeluarkan 2 ini alat sel kelamin, yaitu yang disebut archegonium dan antheridium. Kelamin sel telur ya dan kelamin sperma, spermatozoid. Nah ini terus bersatu ya, bersatu menghasilkan zigot kayak makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia itu kan pertemuan antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot dan keluarlah pada lumut itu disebut sporogonium dan menghasilkan spora. Nah spora yang dihasilkan kembali lagi ke atas ke sini dan seterusnya. Begitu pergiliran keturunan pada lumut. Kemudian yang keempat tumbuhan paku. Nah, paku jenisnya ada paku lumut, ada paku ekor kuda, ada paku kawat, ada paku benarnya. Tumbuhan paku itu kayak pakis. Nah itu bukan pakis haji ya, beda lagi. Tumbuhan paku.
suplir. Nah, kamu sering lihat kan tumbuhan yang dipakai untuk tanaman hias, suplir atau tumbuh-tumbuhan ini banyak tumbuh di pohon-pohon yang besar. Ya, pohon-pohon besar sering ada tumbuhan-tumbuhan ya. Nah, itu jenis tumbuhan paku semuanya. Kemudian juga ada yang tumbuh di sawah. Contohnya apa? Daun semanggi, bukan kemanggi ya, semanggi. Daun semanggi itu bisa dipakai untuk bikin pecel, enak sekali, manis. Nah, itu juga termasuk tumbuhan paku. Nah, seperti ini. Ya, banyak dipakai untuk tanaman hias. Nah, yang ada di tanah-tanah yang daunnya 4, daunnya 3, merambat. Nah, ini yang suka ada di pohon ya. Ini suka nempel di pohon. Ini ada di tanah merambat, ini juga sama ya. Ini tumbuhan paku. Kemudian, nah bagaimana pergiliran keturunannya sama pergiliran perkembangbiakan paku juga dari spora. Nah sering kamu kalau kamu ingin lihat spora ada di suplir. Nah suplir itu daunnya bagian bawahnya suka ada yang bergerindil gitu, bulat-bulat coklat warnanya. Nah itu spora. Nah kalau spora itu sudah matang, pecah jatuh ya ke tanah basah atau ke kelompok pakunya, menghasilkan protalium dan mengeluarkan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan, sama seperti lumut tadi ya. Sel telurnya dan spermanya bersatu menghasilkan zigot. Nah zigot kemudian tumbuh menjadi tanaman paku muda, paku yang baru pecunggul yang seperti ulat bentuknya ya, merengkol gitu. Kemudian tumbuh menjadi paku dewasa dan menghasilkan spora di daunnya. Nah seperti itu dan selanjutnya tumbuhan paku. Kemudian sekarang yang keempat, tumbuhan biji ya. Tumbuhan biji atau spermatopita. Cirinya biji sebagai alat perkembangbiakan. Jadi kalau kamu lihat buang biji mangga, biji jeruk, kadang-kadang suka tumbuh. Nah itu karena apa? Di dalam bijinya sudah ada bakal individu baru. Ya begitu dapat tanah yang subur, air yang banyak, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah ya kemudian kita bedakan dua. Ada tumbuhan biji terbuka. Nah yang kita akan bahas adalah tumbuhan biji terbuka dulu. Kita dibagi dua itu ya. Nah, berakar tunggang. Jadi seperti melinjo. Nah, itu tumbuhan biji terbuka. Ya. Nah, bisa kamu baca contohnya pakis haji ya. Nah, sikadae itu kelasnya sikadae. Contohnya sikas rumpii atau pakis haji. Yang kedua genetinae, yaitu batangnya berkayu dan pohonnya bisa besar bercabang-cabang. Itu contohnya melinjo, nama latinnya Genetum genemon. Nah ada dua ya, G-nya besar, G itunya yang kecil. Nah ini tumbuhan berbiji terbuka, pinus, ada ya cemara. Nah ini bangsa tumbuh-tumbuhan yang seperti ini masuknya tumbuhan biji terbuka. Kemudian cara berkembang biaknya dengan runjung atau strobilus. Ini bunga jantan dan bunga betina beda ya. Nah runjung atau strobilus. Nah ini ada kan. Nah contohnya ini kan. Ini pohon namanya bunga dari pohon apa. Nah coba banyak di atas ya. Di atas itu banyak. Di atas sekolahan kita terus naik ke atas. Pinus ya. Bunga pinus. Kemudian ini. Nah jadi tumbuhan biji terbuka terutama ini bunga pakis haji ini ada dua. Jadi pohon pakis haji itu harus ada dua berjejer kalau ingin berkembang biak. Karena di tiap pohon menghasilkan bunga yang beda. Jantan ada pohon yang menghasilkan bunga betina. Jadi kalau kamu punya pakis haji yang ingin berkembang biak harus ada dua berdekatan pohonnya. Pohon yang mengeluarkan bunga betina dan pohon yang mengeluarkan bunga jantan. Nah ini beda ya. Kemudian pakis haji, kemudian manfaatnya apa? Bahan industri. Ya pinus itu kan untuk membuat kertas batangnya. Kemudian melinjo, jelas melinjo berguna sekali buahnya ya untuk emping.
untuk bikin sayur lodeh, sayur asam, melinjo daunnya juga ya. Nah, kemudian pinus juga untuk obat-obatan, untuk bahan makanan tadi melinjo atau emping. Ya, dan sebagai tanaman hias pakis haji tadi yang ada bunga jantan dan bunga betinanya itu sering dipakai untuk tanaman hias di halaman rumah. Kemudian damar itu di hutan ya, fungsinya untuk menghasilkan lem atau apa ya sejenis itu. Gambir ya, kan ada gambir ya, untuk menginang, untuk apa ya. Nah sekarang yang kedua angiosperma, tumbuhan biji tertutup. Nah ini yang paling banyak di dunia. Tumbuhan ini tumbuhan biji tertutup, semuanya yang kita makan, buah-buahan, semua sayur-sayuran, semua tumbuhan termasuknya ke sini. Bakal biji tersimpan di dalam daun buah. Nah, jadi kalau kamu makan mangga itu buahnya itu disebut daun buah, ya. Kemudian bijinya ya yang nggak dimakan, yang dimakan itu disebut daun buah. Alat perkembangbiakannya bunga. Nah, ini dapat dibedakan dengan jelas batang, akar, daun. Tulang daun menyirip. Nah, kita bedakan dua kelas nanti, ada daunnya menyirip atau menjadi sejajar dan ada daunnya yang bentuknya segala macam bentuk, rupa-rupa. Nah, kalau daunnya menyirip atau seperti pita itu disebut tumbuhan monokotil, ya. Kalau daunnya menjari itu disebut dikotil. Nah, dibagi dua kelas. Nah, ini ya yang tadi Ibu sebutkan. Dikotil itu tumbuhan biji berkeping dua. Kamu tahu jengkol kan? Nah, kalau jengkol kita kupas itu udah belah dari sononya. Ya, nah itu disebut tumbuhan berkeping dua. Ya, memiliki dua daun lembaga. Kemudian akarnya tunggang. Batangnya bercabang-cabang, daun tersebar. Nah, batang bercabang. Tulang daun menyirip atau menjari. Nah, ini seperti pohon jengkol, pohon pete, pohon mangga, pohon nangka, semua masuk buah-buahan, hampir semua masuk ke kelas dikotil. Tumbuhan berbiji dua atau berbelah. Bagian daun berjumlah kelipatan 2, 4 atau 5 itu kalau yang menyirip. Nah, berapa suku ini yang disebutkan di sini hanya beberapa, tapi sebetulnya sukunya atau ordonya sangat banyak, paling banyak di dunia, termasuk ini. Ya, kemudian ketela pohon contohnya ya, Monihot utilissima itu namanya. Karet, Hevea brasiliensis. Nah, yang kedua suku kacang-kacangan, yang tadi getah-getahan, bergetah ya, termasuk Kamboja, masuknya suku ini. Bunga Kamboja kan yang suka di kuburan-kuburan. Nah, itu masuknya suku getah-getahan. Kemudian suku kacang-kacangan, Papilionaceae. Ya. Kemudian nah contohnya kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, semua kacang-kacangan masuk suku ini. Berbunga kupu-kupu. Yang ketiga suku terung-terungan. Terong, cabai, tomat, nah masuknya ke sini ya. Kemudian yang keempat, nah ini tomat, lombok, ya lombok teh cabai, cengek, ya terong masuknya ke sini. Kemudian yang kedua, ya kelas ini ya, monokotil, mono itu satu ya, berkeping satu, memiliki satu lembaga, ya. Nah daunnya berseling. Tulang daun sejajar atau berbentuk pita seperti pohon tebu ya, pohon padi, rumput. Nah itu palem, kelapa ya, itu masuknya ke sini. Kemudian liliaceae, bawang-bawangan, segala macam bawang dan bunga lilia ya, itu masuknya ke sini. Bawang putih, bawang merah. Ya. Kemudian ini nah, sekarang monokotil masuk ke berapa suku atau berapa ordo? Gramineae, itu rumput-rumputan. Masuknya apa aja? Padi, gandum, jagung, tebu, sereh, dan rumput. Nah itu yang teki ya, rumput teki. Itu masuknya ke sini, Graminea, rumput-rumputan. Kemudian palmae, yang daunnya seperti pohon kelapa. Ada kelapa, ada pinang ya, palma itu artinya pinang-pinangan, bukan dipinang ya. Jangan, masih kecil, baru kelas 7.
kelapa, kelapa sawit, kurma, palem, salak, pinang, pohon aren. Kan jenis pohonnya hampir sama ya, hampir mirip, daunnya juga mirip. Nah ini ke dalam satu keluarga, satu suku, yaitu Palmae. Yang ketiga Liliaceae, bawang-bawangan. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian bunga lilia. Nah itu ya, Liliaceae. Kemudian yang keempat Musaceae, pisang-pisangan, segala jenis pisang, semua pisang ya. Ada juga termasuk pisang hias. Nah, pisang hias juga pisang kipas ya. Jadi pokoknya yang daunnya kayak daun pisang semuanya masuk ke kelompok ini Musaceae. Nah, perbedaan monokotil dan dikotil. Silakan dibaca saja ya. Nanti kalau kita sudah tatap muka mah kita menjelajahi ke kebun, ke gunung, ke sawah, kemana untuk membedakan menyelidiki klasifikasi. Ini perbedaan monokotil dan dikotil dari bunga, batang dan daun. Ya, yang jelas kalau dikotil itu batangnya bisa dikelupas gitu, seperti ada kulitnya. Kalau monokotil tidak ada. Coba saja lihat batang pohon kelapa, ada kulitnya enggak? Enggak, tidak ada ya. Tapi kalau kita lihat potong batang pohon mangga, maka kelihatan ada kulitnya. Makanya mangga dan sebagainya itu bisa dicangkok ya karena dikelupas kulitnya. Nah ini ciri dari. Nah sekarang yang kelima yang terakhir, kingdom Animalia, Avertebrata, tidak bertulang belakang, hanya dibedakan oleh dua klasifikasi atau dua pilum Avertebrata dan Vertebrata. Hewan yang tidak bertulang belakang. Vertebrata hewan yang bertulang belakang. Nah ini contohnya. Kingdom Animalia. Ada yang bertulang belakang, ada yang tidak. Ya, ini contohnya. Hewannya apa saja. Nah, yang tidak bertulang belakang apa saja? Yang pertama Porifera, protozoa. Tadi masuk ya. Hewan bersel satu, sebetulnya ini sudah tidak masuk ke sini. Protozoa itu sudah tidak ada di sini. Sudah adanya di protista yang tadi udah beda kingdom. Tapi ini yang dulu masih dimasukkan ke sini. Padahal sudah tidak dimasukkan ke sini. Jadi kita tidak akan bahas di sini. Yang pertama adalah Porifera, hewan berpori. Itu hanya hidup di laut. Ya. Contohnya, nah kemudian yang kedua Solenterata, hewan berongga. Kebanyakan juga hidup di laut, di air ya, hidup di air terutama di laut. Tubuhnya berongga, mempunyai tentakel, penangkap makanan. Ya. Nah, seperti ini ubur-ubur. Nah, masuknya ke sini. Solenterata, koral, ubur-ubur, mawar laut. Nanti bisa kamu lihat di TV. Terus Platyhelminthes itu termasuk cacing-cacingan. Nah, semua jenis cacing masuknya ke sini. Ya. Nah ini ya, silahkan dibaca saja. Kemudian ciri Nematelmites ini masih cacing-cacingan ya. Cacing. Ciri nah sekarang yang keempat, ini keempat ya karena tadi protozoa masuknya ke pilum beda kingdom. Ini keempat, Arthropoda, hewan berbuku-buku. Yang nah seperti tadi kupu-kupu, ulat, bukan ulat ya. Kupu-kupu, serangga-serangga itu masuknya ke sini. Ada berapa? 4 kelas arthropoda itu. Ya, insekta. Kemudian ini cirinya tadi insekta yang ada kupu-kupu ya, yang ada capung. Nah, ini insekta. Cirinya sama, terdiri dari kepala, badan dan ekor, 3 ya. Nah, berkembang biaknya dengan telur rampa. Nah, ini insekta. Kupu-kupu, serangga. Nah, ini ya. Ini termasuknya insekta atau serangga. Kemudian yang kedua udang-udangan. Jenis-jenis udang, kepiting masuknya ke sini. Ya, mempunyai 5 pasang kaki. Nah, udang kepiting ini termasuk udang-udangan. Ya. Kemudian arachnoida termasuk laba-laba. Nah
Nah, kalajengking, laba-laba masuknya arachnoida, dan yang keempat adalah myriapoda atau termasuk lipan-lipanan. Lipan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Nanti silakan baca 5 ini ya. 5. Nomor 5 ini moluska, hewan lunak. Lunak itu biasanya punya cangkang. Siga ini siput. Nah, ya bekicot. Nah, itu termasuk hewan lunak. Ada yang hidup di darat, di darat, di air tawar, dan ada yang di laut. Yang di air di darat atau di air tawar itu bekicot. Kemudian itu keremis, kerang balong ya, kerang sungai itu disebut remis, kijing. Itu termasuk di air tawar. Kemudian ada yang di laut, semua kumang-kumangan itu di laut itu termasuk ke sini hewan lunak ya. Nah, ada cangkangnya, jadi punya rumah. Hewan lunak itu punya rumah, makanya di dalamnya lunak. Kalau tidak punya rumah gimana, keinjak sedikit aja udah mati. Makanya punya rumah untuk bersembunyi, tapi bukan masuk kura-kura ya, beda. Nah, ini gastropoda. Nah, contohnya ya cumi-cumi itu termasuk ini juga, tapi cumi-cumi kan tidak punya cangkang ya, yang lainnya punya cangkang. Siput. Nah, siput-siputan, semua siput ya, bukan siput. Kemudian yang keenam, hewan berkulit duri. Contohnya ini bintang laut. Nah, ya, hewan berkulit duri. Myriapoda. Nah, ini contohnya ya. Ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya. Kemudian, nah ini yang paling banyak nih. Yang paling banyak jenisnya ini vertebrata. Ya, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Bisa berjalan, berlari, bisa terbang, bisa berenang. Nah, terdiri dari Pertama, ikan, Pisces. Ya, cirinya hidup di air, gak ada ikan yang hidup di darat. Ya. Kemudian bernapas dengan insang, memiliki sirip. Nah, ini ciri utama. Ya, memiliki gurat sisi. Nah, itu Pisces kelasnya. Suhu tubuh tidak tetap, jadi mengikuti suhu air. Berkembang biak dengan bertelur. Ya, semuanya jenis ikan. Kemudian yang kedua, amfibi. Cirinya hidup di dua alam. Bisa di darat dan di air. Berkembang biak dengan telur, bernapas dengan insang atau paru-paru. Nah, ini ciri-cirinya. Contohnya katak. Ya, contohnya katak. Kemudian yang ketiga, reptil. Binatang melata. Hewan melata. Ini cirinya. Kulitnya keras, kering, tidak bersisik. Suhu tubuh tidak tetap. Berdarah dingin. Sama dengan ikan. Berkembang biak dengan bertelur, reptil, buaya. Ya, segitu gedenya juga, tapi berkembang biaknya dengan bertelur. Ya, kemudian kadal, buaya, ular. Nah, masuknya ke sini. Ya, ke dalam reptil, binatang melata. Aves, binatang yang bisa terbang atau burung-burungan, tapi ayam termasuk ke sini. Ya, tubuh ditutupi bulu. Tulang berongga supaya ringan saat terbang. Nah, itu kenapa tulang ayam, burung, semuanya berongga supaya ringan. Suhu tubuh tetap, jadi kayak manusia, berdarah panas. Hewan berdarah panas. Ya, artinya suhu tubuhnya tetap, dia mau di tempat dingin, mau di tempat panas, suhunya tetap. Berkembang biak, bertelur. Ya, nah, burung, semua burung, ayam, bebek yang coba yang nggak bisa terbang kamu sebutkan ya. Yang bisa terbang kamu sebutkan. Semua jenis-jenis burung ya. Ayam, bebek, entog, soang. Nih masuknya ke sini. Ya, apes. Kemudian mamalia. Nah, ini paling banyak juga, terbanyak ya, hewan menyusui. Termasuk manusia ke sini ya, masuknya mamalia. Bagaimana ciri mamalia? Punya kelenjar susu. Berkembang biak dengan melahirkan. Gak ada mamalia yang bertelur. Ya. Kemudian penutup tubuh rambutnya. Ada yang rambut seperti monyet ya, harimau itu. Ya.
Suhu badan heteroimmunity seperti tadi ya, hewan berdarah panas. Kera, monyet. Nah, ini ya. Beruk, lutung, orang utan. Ciri. Contohnya yang sebangsa kera, ada sebangsa hewan buas, harimau, singa. Nah, dibedakannya ada sebagai pemakan serangga, ada sebagai pemakan tumbuhan saja, ada sebagai hewan pengerat. Banyak sekali, sangat banyak ordonya. Dan tidak terhitung ya jumlahnya. Coba saja di hutan, di kebun, di rumah, contohnya kucing yang dipelihara, anjing yang dipelihara, ya hewan-hewan semua yang dipelihara itu semua masuk ke sini. Ya, sebangsa kelelawar, kalong, ya. Jadi bukan landihan untuk orang ya. Kamu jangan suka bilang kampret atau bilang apa lagi ya, cebong, itu gak boleh karena itu hewan. Jadi kalau ada orang yang nyebut-nyebut nama hewan berarti masuk ke hewan. Jadi bukan manusia. Kalau manusia jangan ya. Kamu jangan ikut-ikutan ngalandi orang dengan sebutan-sebutan hewan. Tidak boleh. Kemudian sebangsa paus. Nah, lumba-lumba, ikan paus. Jadi bukan ikan sebetulnya walaupun hidup di air. Ya, anjing laut, singa laut, gajah laut, ada badak laut. Itu semuanya hewan masih termasuk mamalia. Harusnya hidup di darat. Karena mungkin dulunya sehidup di pantai ya mencari makannya jadi ikan. Lama-lama terjadi perubahan pada tubuhnya. Seperti anjing laut kan mempunyai sirip ya untuk berenang. Kalau dulunya itu kaki depan, kaki belakang, tapi sekarang berkembang menjadi sirip. Nah itulah seleksi alam, itu oleh alam ya dibantu. Ya wallahu alam oleh Allah.